Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Iren. Kali ini saya ingin komentari lagi video dari Didi Yuli yang berjudul Panik, Ketahuan Bukan Marga Simbolon. Goldian ubah nama akun YouTube, ada nama channel, dan satu lagi apa tuh guys? Saya agak lupa nih, judulnya panjang gitu kan. Kita kan langsung aja lah tonton videonya, bisa kita komentari. Jadi tolonglah berkaca ya. Terus yang ketiga nih ya, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, nama belakang saya Abednego atau Goldian atau Simbolon itu, Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya masih menanggapi Goldian Simbolon. Gading, tadi malam dia sudah live dan ngaku ternyata nama Simbolon yang dia pakai itu adalah nama panggung menurut dia. Jadi jangan dipermasalahkan. Nah, kawan kan, setelah diselidiki, setelah diviralkan, akhirnya dia ngaku kalau dia orang Jawa, dia bukan orang Batak, bukan bermarga Simbolon. Wah, karena kenapa klarifikasi itu ada? Karena timbul polemik gitu. Ya, mereka ini ya kayak Yuli, Lispasito dan lainnya itu mempersepsikan lain gitu. Mereka mengira itu nama marga, ya, meskipun ada kesamaan, ya, dan memang sama. Mereka ngira itu adalah pendeta yang merupakan dari gereja tertentu dan punya jemaat tertentu, guys. Ya, jadi intinya itu aja sini gitu. Jadi daripada bola liar, makanya Goldian langsung klarifikasi. Dia itu bentuk kejujuran beliau gitu, kejujuran dia langsung klarifikasi gitu. Sehingga jadi tahu, oh ternyata itu nama panggung gitu kan. Ya, mari kita melihat video dari Goldian berikut ini. Jadi mereka menyalahkan saya atau mencoba mencari-cari kesalahan saya ketika saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon dan pendeta Abednego. Lalu mereka berusaha mengorek-ngorek rahasia saya, mengorek-ngorek identitas saya. Ya, walaupun itu susah sekali, tapi mereka ya bisa dikatakan berhasil karena mereka ini gentur terhadap argumen-argumen, paparan-paparan yang saya share ke video sebagai bentuk counter attack terhadap polemikus Kristen yang suka sekali menyerang Islam. Jadi ketika saya menggunakan nama panggung itu ada sebuah prima causa di dalamnya. Ada sebabnya, ada sebab akibat, ada pemantiknya. Tidak lain dan tidak bukan, pemantiknya itu adalah orang Kristen sendiri. Banyak orang Kristen yang menggunakan nama-nama Islam dalam nama panggungnya. Saya share screen agar saya tidak dikira takyah ya. Saya nggak suka bertakyah. Kalau terhitung mau menuntut saya, ya karena saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon, even ataupun pendeta Abednego, silahkan lihat dulu selapak batu di mata kau. Ini ada seorang polemikus Kristen, sang penghujat, dia menisbatkan kata ustadz di awal namanya. Saya pendeta, saya berhak adalah bahasa Sanskerta. Kalau menuntut saya karena saya pendeta tidak ditabiskan, silahkan. Terus yang kedua, ini Kanuri ini baru saja. Ya, sementara Ustadz itu spesifik Islam aja guys, gitu loh. Ya kan, itu nggak masalah kan. Tapi kenapa pendeta dimasalahkan? Kecuali kalau dia nyebut saya pendeta dari gereja ini, jemaatnya ini, yang nanti ini, itu baru. Tapi dia cuma menyebut sebagai pendeta yang nanti tanggal 5 Mei gitu. Mereka aja yang mempersepsikan lain guys. Saya, tetapi dia ini tidak berkaca. Jadi dia ketika membahas saya ini dia mencoba menutup matanya kalau dia pernah melakukan hal ya yang bisa dikatakan menurut standar yang dibuat si Kanur ini, standar yang kurang standar yang akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia mengupdate ulama muda dari Malaysia kembali bertanya, wow, ini padahal orang Kristen menisbatkan kata ulama. Padahal kata ulama itu sudah paten. Karena apa? Ada di dalam bahasa Al-Quran yang asli. Jadi, untuk ulama, ustadz itu khusus spesifik Islam. Tapi pendeta kan belum universal gitu. Ini kenapa tuh masalahkan gitu guys? Supaya tidak menyebut pendeta yang dilantik di gereja ini oleh pendeta ini dengan jemaat ini, kan tidak. Cukup pendeta yang dilantik.
Mereka aja mempersepsikan lain gitu guys. Entah ini jelasan mengatakan ulama, ustadz, nggak ada masalah gitu kan. Gitu, tinggal kita aja yang cerdas melihat argumentasinya, materinya gitu kan. Nggak setuju ya komentari kayak saya buat ini loh. Jadi simple seperti itu aja aturan mainnya guys. Berkaca ya. Terus yang ketiga nih ya, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, nama belakang saya Abednego atau Goldian atau Simbolon itu, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, silakan cari data nama masyarakat sipil di Indonesia yang non Makassar yang ada nama Andi di dalam namanya. Oh, begitu Goldian. Karena apa? Nanti saya buktikan bahwa nama Andi itu adalah nama salah satu marga atau suku dari suku Makassar. Kalau saya lihat Goldian ini sudah mulai panik ya, mungkin juga dia takut karena sudah banyak orang-orang Batak yang mulai bereaksi. Nah, itu buktikan kalau orang Batak bereaksi, padahal dilakukan Goldian ini bukan kriminal. Ingat, kalau kriminal baru melecehkan ya. Goldian kan biasa, orang debat ya, dialog antar agama itu bukan kriminal gitu. Jadi kalau orang-orang Batak bereaksi, sementara orang-orang Makassar tidak gitu kan, berarti lebih mulia akhlak orang Makassar gitu. Yang punya marga Andi, dipakai nama sukunya orang lain gitu kan, gak ada masalah itu guys. Tapi kalau yang marga Simbolon ini, orang Batak marga Simbolon ini apa namanya mempermasalahkan, berarti akhlak kalian kalah sama akhlak dari suku-suku lain, kayak suku Makassar dan suku lain yang dipakai apa namanya guys, nama sukunya gitu. Dan ingat, Goldian ini dia mengatakan itu nama marga gitu. Kecil dibilang kan, saya adalah Goldian bermarga Simbolon. Oke, dia katakan Goldian Simbolon gitu. Dia nggak pakai, ada kata marga disebut gitu guys. Cuman Anda saja yang mempersepsikan itu dengan marga, mentang-mentang ada kesamaan nama gitu guys. Terhadap namanya atau marga yang dia curi dan dia pakai dengan sembarangan itu. Kenapa saya bilang panik? Karena nama channelnya yang sebelumnya Goldian Simbolon diganti menjadi Goldian Boy. Yang kedua, kolom itu bukan berarti panik, tapi adalah apa bentuk dari menghindari polemik. Karena ada orang-orang yang baper, ya, ada orang baper. Sementara kita ada katakan ulama, ada ustadz itu yang Kristen itu kita biasa aja gitu guys, gitu kan? Kita nggak ngurusin sosoknya, kita ngurusin materinya gitu guys. Jadi karena ada orang-orang baper, ya sudahlah gitu. Pada timbul polemik kan. Jadi Zigol ini cukup bijak untuk hal ini. Dia sekarang ngerti kalau ternyata ada orang-orang baper gitu ya di luar sana ya. Orang-orang yang ya padahal dia tidak melakukan kriminal guys gitu. Ya kan? Jadi bahkan dikatakan melecehkan, apanya yang melecehkan coba, orang bukan kriminal coba. Jadi intinya adalah melecehkan tuh kalau dibuat kriminal. Dia pakai marga itu atau pakai istilah itu untuk melakukan kriminal, oke. Tapi dia tidak. Hanya dialog saja seperti ini guys, debat gitu. Yang sah dilakukan oleh siapa aja. Komentarnya ditutup. Nah, ini adalah bukti bahwa dia panik dan juga takut. Ya terang saja karena takut gimana? Orang ini dari polemik gitu. Daripada timbul polemik kan, saya katakan ya, kalau dia takut, dia sudah tidak lagi meneruskan dari apologetiknya gitu. Kalau dia takut gitu atau panik gitu, dia akan stop vakum selama beberapa minggu sampai mereda. Tapi tidak, dia terus memberikan klarifikasi ya. Klarifikasi itu adalah bentuk dari tanggung jawab untuk menghentikan polemik. Maka di kolom komentar diberi klarifikasi ya, dan penjelasan-penjelasan yang masuk akal gitu. Ya tinggal orang ini apa masuk di akal mereka apa tidak gitu kan, penjelasan dari Goldian itu. Ini menghadapi orang Batak yang begitu banyak yang marganya dipakai dengan sembarangan oleh si Goldian ini. Karena marga Simbolon ini termasuk dalam Parna ya, atau kumpulan marga yang besar di sana. Jadi ini adalah satu kesalahan bagi Goldian. Kalau Goldian menyebut saya marga Simbolon baru ya, dia hanya pakai simbolnya saja gitu. Paham ya di sini ya. Jadi dia adalah yang pertama dia tidak menyebut itu marga Simbolon gitu. Kedua dia tidak melakukan kriminal gitu. Kenapa dipermasalahkan gitu? Ya kan? Itu pokoknya setelah itu poinnya guys. Yang tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Kamu boleh melakukan penghinaan kepada nama orang Batak, tapi kamu tidak bisa menghina marganya orang. Loh, gimana caranya dikatakan si Goldian menghina suku orang Batak?
Dia tidak melakukan kriminal, guys. Di mana tak menghina coba? Apa kesalahan yang Goldian lakukan? Apa dia salah karena dia berapologetik? Kalau dia salah karena berapologetik, berarti semuanya salah dong. Di salah, saya salah, di itu salah gitu kan? Apa pemasalahnya, apa kriminal dia dilakukan apa gitu? Paham ya? Jangan hanya karena nggak setuju dengan pendapat dia, Anda katakan dia melecehkan, dia menghina dari marga ini. Kecuali kalau dia berbuat kriminal. Ya paham ya logikanya, berpikirnya gitu. Batak. Saya pernah melayani tahun 2012-2013 di Kampar, di Siak, dan juga di Pekanbaru. Jemaat saya 100% itu orang Batak. Jadi saya sudah paham sedikit-sedikit lah mengenai saudara kita Batak ini ya, mengenai marga, apalagi itu sangat sensitif. Jadi kalau masalah makan saksang, kemudian arsik, mie goma, gitu, BPK, ya sudahlah. Itu sudah sering saya nikmati dulu ketika saya di Pekanbaru. Nah, kembali ke Gold. Kalau kita ngomong mengenai sensitif, itu harus diubah, guys. Jangan jadi orang tuh sensitif gitu. Ya, kita harus mengedepankan toleransi. Bertoleransilah gitu. Orang yang toleransi itu dia tidak sensitif. Ingat ya, toleransi itu timbul ketika kita mengesampingkan sifat sensitif. Kita harus terima gitu, welcome gitu. Gak bisa, sensitif itu kan sama dengan baper gitu. Sensitif baper itu kan satu rumpun gitu. Ya, kalau saya misalnya saya sensitif, berarti saya baper gitu. Maka kalau gimana bisa dikatakan orang toleran itu baperan sensitifan gitu? Nggak bisa, guys. Ya, kecuali kalau dia melakukan kriminal, dia pakai dan dia sebutkan entah itu saya bermarga simbolon, oke, gitu. Contoh sederhana aja, guys. Kayak Anda tahu nggak? Kayak institusi lah, ini institusi ya, kayak tentara atau polisi. Ada orang pakai baju tentara, baju polisi, nggak masalah. Asal dia tidak mengakui saya polisi, saya tentara gitu. Enggak. Dia hanya mengatakan, dia hanya memakai baju itu. Dan dia tidak menggunakan untuk kriminal. Nggak masalah gitu. Ya, kayak anak-anak kecil itu, parade gitu kan, pakai itu. Atau kita pakai, kadang saya pakai, dulu pernah tuh saya pakai tentara gitu kan. Kebetulan itu saya nggak tahu dari mana ya. Mungkin papa saya mungkin punya teman tentara mungkin atau gimana, jadi saya pakai baju itu atau celana itu, guys gitu. Dan itu saya pakai kemana-mana jalan gitu, karena memang waktu itu baju memang cuma itu yang ada gitu. Baju saya tuh hanya saya beberapa saja gitu, guys. Saya nggak suka beli baju ya, baju saya tuh biasa yang dibeli orang tua aja gitu. Saya nggak pernah beli baju sendiri gitu. Ya udah, baju saya itu aja, kebanyakan itu. Dan saya pun nggak suka, nggak pandai bergaya, guys. Jadi baju saya itu ya itu aja gitu. Jadi dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada saya jadi kata-kata melecehkan TNI, kamu melecehkan tentara, nggak ada. Karena saya tidak melakukan kriminal gitu. Dan saya tidak mengaku tentara gitu, guys. Paham ya? Jadi kayak Goldian, dia tidak mengaku bermarga simbolon gitu. Dia hanya memakai nama simbolon itu gitu, guys. Dan dia tidak melakukan kriminal gitu loh. Goldian kok jadi ngomongin makanan ini. Kembali ke Goldian. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, akhirnya dia memang mengakui kalau dia bukan marga simbolon. Dia hanya pakai nama simbolon ini sebagai nama panggung. Di sini dia nggak ngerti ya, katanya mahasiswa, tapi dia nggak ngerti membedakan nama panggung, nama orang, dan marga. Jadi itu dia nggak paham dalam video tadi itu. Dia paham itu kan marga simbolon itu adalah marga, paham dia, paham betul. Cuman dia kan tidak mengatakan saya bermarga simbolon. Dia hanya memakai simbolonnya saja gitu. Nah, tinggal Anda telusuri. Kamu nih pakai marga, simbol ini marga atau nama saja gitu. Kan itu poinnya gitu. Yang salah ya kalau dia pakai saya bermarga simbolon dan bisa dia melakukan kriminal, itu baru salah. Tapi dia tidak melakukan kesalahan. Ya, kalau kesalahan yang kita sepakati bersama ya. Kalau kesalahan dalam segi Anda memang salah dia. Karena ada pasti karena kita beda gitu ya, tapi di segi kami dia benar. Jadi dia adalah kesepakatan bersama. Misalnya melakukan pencurian, perampokan, penipuan apa gitu kan. Nah, sementara dia tidak melakukan itu, Anda tuduh penipu pembohong. Coba hanya karena dia beda pendapat akidah dengan Anda gitu ya kan. Anda katakan dia penipu pembohong gitu hanya karena beda akidah, guys. Apakah ini punya etika namanya? Ini pencemaran nama baik. Menipu orang lain itu penipu, pembohong itu pencemaran nama baik, guys.
hanya karena beda akidah gitu. Kecuali kalau yang kita sepakati bersama, misal dia menipu uang orang, dia katakan investasi ini, rupanya uangnya ditilap dia, itu baru kita sepakati bersama gitu. Nggak ada orang yang nggak setuju kalau itu ada penipuan gitu. Tapi kalau penipu pembohong dengan karena dalih beda akidah, beda keyakinan, nggak bisa itu nggak disepakati bersama gitu guys. Jadi kalau mau pakai nama panggung silakan pakai aja. Banyak orang-orang Kristen, YouTuber Kristen yang pakai nama panggung juga. Nah, nama orang juga pakai aja, pun boleh dipakai. Tapi marga itu tidak boleh dipakai sembarangan, bro. Karena untuk mendapatkan marga, ya kan dia tidak memakai nama marga sembarangan ya. Ingat ya, apa namanya gini loh, dia meminjam nama marga itu, meminjam ya. Bukan apa ya, minjam apa salahnya coba, ya kan, meskipun nggak ada izin gitu, intinya dia tidak menggunakan itu untuk kriminal gitu. Tapi kalau saran saya hindari aja gitu, kayak saya aja lah ada Goldian gitu, karena kita nggak tahu di luar sana tuh ada orang baper, orang sensitif, kita nggak tahu Goldian. Saran saya kepada saudara Goldian ya, kayak saya aja lah udah, ya nggak usah ngaku-ngaku pendeta, ustadz atau apa, atau bermarga apa gitu, meskipun tidak sebut marga atau tidak sebut pendeta dari gereja mana, tapi ada di luar sana tuh orang-orang baper. Orang-orang yang nggak bisa berdebat, nggak bisa fokus ke materi, yang malah lari nyerang pribadi. Itu guys, di luar sana itu malah melakukan pencemaran nama baik gitu. Mengatakan orang itu penipu, pembohong, hanya karena kita beda akidah, beda keyakinan dengan mereka, beda pendapat gitu guys. Ya, gitu ya. Kalau kamu dari luar suku Batak, kamu harus melakukan upacara adat, kamu harus ada orang yang menganggap kamu anak dan memberikan marganya dengan cara upacara adat. Nah, itu baru sah kamu punya marga simbolon. Ya, itu kalau mau marga simbolon. Kalau pinjam simbolonnya aja apa salahnya coba? Kecuali untuk kriminal ya. Kan dia tidak kriminal gitu. Kalau sesensitif itu masih lebih baik yang orang Makassar dipakai nama sukunya Andi gitu, atau kayak nama suku-suku Arab ada yang dipakai itu kan, nggak masalah guys ya. Bahkan nama Nabi Muhammad itu dipakai gitu. Ada orang yang yang orang Kristen pakai nama Muhammad gitu untuk mengelabui, maksudnya itu masalah gitu ya. Mungkin ya dia saya nggak tahu niatnya apa, tapi seakan-akan pura-puranya dia tuh ngerti Islam gitu, maka pakai nama Muhammad. Nah masalah gitu guys, ya kan? Asalnya tidak melakukan kriminal gitu loh. Ya kan itu parah loh guys. Nama Nabi guys. Coba tanya sekarang ya. Lebih tinggi mana nama Nabi apa nama suku? Coba saya tanya. Ya. Nama Nabi atau nama suku mana lebih tinggi? Coba. Kayak nama Yesus juga. Ada orang bernama Yesus kan? Coba. Itu nama Tuhan loh guys. Coba. Wah. Maaf guys, agak sedikit pilek malam ini, tapi kita teruskan ya. Oke. Jadi bagaimana dengan nama Yesus misalnya? Ya, ada yang pakai nama Yesus kan? Ada pakai nama Isa coba. Orang yang dituhankan. Coba nama Tuhan. Mana lebih tinggi saya katakan coba? Nama Tuhan ya dengan nama Nabi. Ada orang juga pakai nama Musa, ada orang pakai nama David gitu kan? Moses ada guys, nama-nama Nabi. Coba. Mana lebih tinggi daripada bahkan nama Kristen juga ada, Kristen gitu kan? Ada nama agama bahkan guys dipakai. Ada bagian nama Islam lagi kan? Ada yang pakai nama yang lain juga ada guys. Jadi nama agama dipakai, nama Nabi dipakai, nama Tuhan dipakai. Mana lebih tinggi itu daripada suku coba saya tanya. Nah, Tuhan yang tertinggi guys dipakai namanya. Ya, dituhankan oleh orang Kristen yaitu Yesus dipakai. Untung nggak ada orang pakai nama Allah gitu atau nama Allah gitu, ya kan? Nah, coba. Ya, jadi jangan baper, jangan sensitif, biasa aja gitu. Kecuali kalau dia ngaku saya marga simbolon, dia kan tidak mengakui marga simbolon gitu guys. Sedangkan nama Tuhan yang dipakai, Tuhan orang Kristen, Yesus gitu, yang pakai bukan orang Islam ya, yang pakai nama Yesus itu orang Kristen sendiri gitu. Coba, yang pakai nama Moses, ya kan? Pakai nama David. Ya, Abraham Lincoln itu. Intinya adalah jangan baper, jangan sensitif. Ya, kalau Anda ngaku toleransi, ya bertoleransi lah.
jangan gampang baperan terus sensitifan gitu. Terus diubah guys, demi Indonesia yang bersatu. Nah, bagaimana mungkin orang mengaku Batak marga Simbolon tapi logatnya Jawa? Dia tidak mengaku Batak ya. Dia hanya memakai nama Simbolon gitu. Gitu. Saya nggak tahu ya, kayaknya dia nggak pernah ngaku Batak gitu. Dia hanya pakai nama Simbolon di belakangnya. Gitu sama kayak orang Indonesia. Ada Indonesia tuh guys ya, banyak memakai nama Arab. Orang Indonesia juga banyak memakai nama bule ya, Christian, Annabel, siapa lagi, David. Orang Indonesia loh guys. Nah, ya, itu hanya nama gitu. Yesus gitu kan. Jadi apa namanya? Poinnya adalah, aduh maaf, apa masalahnya gitu. Kecuali dia mengatakan saya marga Simbolon, oke. Ya kan? Lalu dia buat kriminal, oke. Ini tidak buat kriminal loh. Tuh Anda bayangkan. Jadi janganlah baperan, jangan sesiripan itu baik gitu. Anda katanya jangan kasih gitu kan. Bagi saudaraku yang bermarga Simbolon ya, Anda kan yang Kristiani kan Anda jangan kasih gitu. Kenapa Anda begitu sensitif dan begitu baperan gitu ya? Oke, jadi dia tidak mengaku bermarga Simbolon, hanya memakai nama Simbolon saja di belakang namanya guys. Orang Batak dimanapun dia berada, dimanapun dia merantau, entah itu ke Kalimantan, Jawa, Papua, ke luar negeri, ke Amerika sekalipun, logat Bataknya itu nggak bisa dibohongi. Kalau dia ngomong langsung ketahuan, Batak ini pasti. Nah, begitu. Jadi, bro, saya kasih tahu ya, kalau bro mau mengatakan kebenaran, memberitakan kebenaran, syiar tentang kebenaran, jangan dibungkus dengan kebohongan, apalagi membawa suku besar di Dia Indonesia. Ya kan? Nah, kalau dibungkus dengan kebohongan kan? Coba ya. Kalau dia mengatakan saya bermarga Simbolon dan saya adalah pendeta yang dilantik oleh pendeta Anu di gereja Anu dengan jemaat Anu itu baru guys. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya pendeta lalu